Ya, pemirsa Hari Kebangkitan Nasional yang dirayakan setiap tanggal 20 Mei merupakan momen penting untuk merenungkan sejarah dan membangkitkan semangat persatuan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Semangat Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi juga menginspirasi untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan. Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Bapak Muhammad Faisal, selaku Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Lydia. Iya, Bapak gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, ya kan ini membahas tentang Hari Kebangkitan Nasional nih, Pak. Apa sih makna dari Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai momen untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang maju dari sudut pandang Bapak sendiri? Ya, kalau kita kembali ke pada saat kita di tanggal 20 Mei, pada saat kebangkitan nasional itu menjadi titik tolaknya. Betul. Nah, kita tahu bahwa kebangkitan yang dimaksud itu adalah kebangkitan daripada bangsa kita dari keterpurukan. Pada masa itu, kita dalam kondisi terjajah, kebangkitan yang diharapkan adalah untuk menjadi bangsa yang merdeka, ya. Nah, sekarang tentu saja kita sudah melewati kemerdekaan cukup lama. Nah, setelah merdeka, ya, kita bisa menentukan nasib sendiri, punya kedaulatan. Nah, kita masih punya PR untuk menjadi bangsa yang lebih berdaulat juga tentu saja, dan lebih punya kemandirian dan punya kekuatan dari sisi ekonomi dan berbagai macam aspek yang lain tentu saja juga. Nah, kalau dilihat dari sisi ekonomi, ini memang banyak yang perlu kita menjadi catatan bagi kita untuk kita tetap concern pada hal-hal yang sekarang ini menjadi masih banyak hal dari sisi aspek ekonomi yang harus kita perbaiki, ya. Tentu saja ada juga banyak catatan achievement atau pencapaian selama ini gitu ya, karena kalau kita melihat sampai dengan saat ini misalnya dalam beberapa tahun terakhir kita memang sudah naik kelas berdasarkan klasifikasi Bank Dunia sebagai negara menengah ke Baik. atas, ya. Ya, Jadi itu satu achievement tertentu. Tapi pada saat yang sama kita masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan, misalnya kesenjangan ekonomi yang masih lebar, jumlah orang miskin yang masih cukup banyak, ya. Demikian pula baik. masalah-masalah terkait dengan pengangguran, padahal kita berada pada bonus demografi. Yang mana ini semestinya kalau kita berkaca pada cita-cita dari pada Budi Utomo, ya, sebagai menjadi Baik. titik tolak kebangkitan nasional, ini adalah justru ingin supaya masyarakat Indonesia tidak mengenal kelas, ya, dari yang paling mampu sampai juga kelas Iya. bawah itu bisa merdeka, Oke. bisa punya kemampuan dan berdaulat gitu. Jadi ini yang masalah yang harus kita terus Iya. perbaiki ya ke depan. Ya baik, oke Pak. Ini kan Indonesia ini telah menapaki berbagai fase sejarah nasional dan telah menunjukkan kemajuan di berbagai sektor perekonomian, Pak. Gimana pandangannya, Pak? Apakah setuju? Ya, pada dasarnya memang seperti saya katakan tadi ada banyak pencapaian kita sudah dapatkan ya selama lebih dari 70 tahun kemerdekaan kita. Nah, di antaranya tadi kita tingkat kesejahteraan secara rata-rata itu meningkat, lalu juga ada banyak pembangunan di berbagai aspek, ya. Infrastruktur juga kita sudah makin lama makin maju, di bukan hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa. Ya, dan berbagai macam aspek yang lainnya termasuk diantaranya juga masalah terkait dengan tingkat pendidikan makin lama makin baik, ya, tingkat kesehatan itu juga makin lama membaik, angka harapan hidup kita makin baik. Nah, tapi PR-nya juga masih banyak yang belum Betul. terselesaikan, yang masih harus dikerjakan gitu. Ya betul Pak, tadi kan banyak ya, seperti yang telah dikatakan, banyak sekali PR Indonesia ini Pak. Ini Kak, kira-kira apakah ada tantangan dan permasalahan ekonomi apa saja yang sekiranya perlu disikapi seiring momen Hari Kebangkitan Nasional ini Pak? Ya, satu tantangannya adalah kita dihadapkan pada kesenjangan yang masih lebar antara kaya dan miskin. Yang kedua, terutama setelah kita melewati masa pandemi coronavirus, kita menghadapi permasalahan dalam hal ketenagakerjaan atau peningkatan pengangguran, ya, yang masih terus relatif meningkat, terutama setelah melewati pandemi. Walaupun kalau kita lihat dari tingkat pengangguran terbuka turun, tapi sebetulnya orang-orang yang bekerja masih banyak di sektor informal. Dan
dari tingkat pendapatan itu juga masih relatif Betul. terbatas. Nah, jadi ini yang masih menjadi PR kita dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan formal. Demikian pula dalam hal keterlibatan kalangan menengah ke bawah dalam berbagai aktivitas ekonomi, terutama di aktivitas usaha. Kalau kita berbicara khususnya usaha mikro yang sekarang sebetulnya jumlahnya menjadi sangat banyak ya. Nah, ini masih banyak yang belum mendapatkan akses terhadap pembiayaan, akses terhadap pasar yang semestinya. Nah, ini menjadi PR besar bagi kita untuk bisa supaya ekonomi kita bukan hanya meningkat dari sisi pertumbuhan ekonomi rata-rata, tapi juga dari sisi kesenjangannya makin sempit dan juga tingkat kesejahteraan di kalangan bawah yang juga bisa meningkat menjadi kelas menengah, menjadi lebih berdaya. Tentu saja ini akan bisa mengatrol perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Oke, baik Pak. Sekiranya ini kita sebagai generasi muda gitu kok, apa ya peran sebagai generasi muda ini dalam mendukung dan mewujudkan perekonomian bangsa seperti contohnya UMKM atau hal yang lainnya, Ya, Pak? generasi muda, apalagi kalau kita berbicara sekarang ya, ini adalah mayoritas daripada populasi kita di Indonesia. Kalau milenial, Gen Z itu yang mayoritas. Jadi karena dia dari sisi kuantitas mayoritas, perannya juga makin besar. Walaupun pengambil keputusan sekarang masih banyak generasi di atasnya. Tapi generasi muda yang banyak kuantitasnya ini juga kita perlu tingkatkan dari sisi kualitas untuk bisa nanti mengambil peran ke depan sebagai kalau kita sudah masuk ke pengambil keputusan. Sebetulnya sebagian daripada milenial sudah masuk ke kategori itu ya. Nah, banyak masalah-masalah ekonomi itu yang justru kita bisa cari solusinya dari generasi muda. Sebut saja misalnya kita masuk sekarang pada era digitalisasi. Banyak permasalahan-permasalahan ekonomi yang bisa diselesaikan dengan dengan teknologi digital. Dan teknologi digital ini tentu saja yang muda punya knowledge yang lebih besar semestinya dibandingkan generasi di atasnya, ya, karena teknologi digital lebih kekinian dan perkembangannya sangat cepat. Sebut saja misalnya kaitannya dengan UMKM, pada saat pandemi banyak sekali UMKM itu yang sebetulnya terbantu dengan digitalisasi, ya, dari sisi pembayaran, ya, lewat digital, lalu kemudian dari akses Baik. terhadap pendanaan, ada fintech ya, ini banyak membantu UMKM. Nah, walaupun memang tidak kita bisa nafikan juga bahwa ada beberapa tantangan juga dari digitalisasi ya, mulai dari Oke. penipuan data, judi online dan lain-lain. Tapi yang jelas ini adalah masalah-masalah kekinian yang semestinya generasi muda yang bisa mengatasinya atau mencari Oke, solusinya. baik, cukup Pak. Pak, ini kita berbicara tentang kebijakan ekonomi luar negeri, Pak. Bagaimana dengan kebijakan ekonomi luar negeri yang sekiranya harus disikapi pemerintah, Pak? Dengan kondisi seperti sekarang, ada ketegangan dari sisi geoekonomi dan geopolitik dengan perang tarif ya, perang dagang. Nah, ini tentu saja tantangannya menjadi lebih besar. Nah, yang perlu kita sadari adalah ketika tekanan ekonomi itu lebih besar dari eksternal, satu hal yang pasti yang perlu kita lakukan adalah penguatan ekonomi domestik. Nah, jadi ekonomi domestik yang berada dalam kontrol kita, ini mesti kita perkuat. Karena kalau Betul. kita mengandalkan pada ekonomi luar negeri saja, nah ini tentu saja akan banyak ketidakpastiannya. Gitu. Nah, ini tentu saja artinya dalam konteks ini kebijakan kita juga harus menyiapkan skenario-skenario jika misalnya dalam perang dagang kita tidak mendapatkan deal ya, tidak ada persetujuan dengan Amerika. Kemudian Betul. juga dengan negara-negara lain untuk penetrasi diversifikasi ekspor misalnya relatif susah ya. Nah, oleh karena itu maka penguatan ekonomi domestik menjadi bantalan yang sangat penting dalam konteks ini. Oke, baik. Ya, baik pemirsa, semoga Hari Kebangkitan Nasional ini dapat meningkatkan semangat kebangkitan terus mengalir dalam jiwa kita, menjadi pengingat bahwa bangsa ini besar karena perjuangan, semangat persatuan, dan tekad untuk terus maju. Mari kita lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama, karena Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya bangga pada sejarahnya, tetapi juga siap menciptakan masa depan yang lebih gemilang. Terima kasih Bapak Muhammad Faisal selaku Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics telah Terima kasih. terhubung bersama kami. Ya pemirsa, saya Lydia Junita mohon pamit undur diri. Tetap saksikan Berita Nasional Malam.